Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Lemas. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ajeng. Ajeng aja? Sama Mbak Hana. Iya, sama. Nah, Berarti 2 orang yang nggak masuk? Iya. Ini semua berarti masuk semua? Iya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Mengulas karya fiksi. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin dari anak-anak ada yang pernah mendengar cerita atau membaca cerita atau menonton video? Pernah video apa? Atau cerita apa? Cerita rakyat. Rakyat apa? Apa Mas Arga? Cerita rakyat apa? Si Kancil. Timun Mas, si Kancil, Timun Mas, Cinderella. Cinderella, Kundang. Malin Kundang, Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Oke, nah itu salah satu karya fiksi. Nah, dari karya fiksi yang pernah kalian baca, kalian tonton itu pasti ada tokohnya, betul? Iya. Tokohnya itu bahasanya pernah membaca cerita apa? Bawang merah, bawang putih. Nah, tokohnya siapa aja di situ? merah, bawang putih, Merah. Nah, tentunya Mbak Sania pernah membaca karya fiksi itu ketika membaca atau ketika menonton karya fiksi pasti mendalami suasananya tuh. Nah, itu suasananya ketika menonton atau membaca cerita itu gimana? Ada perasaan senang dan sedih. Ada senang dan sedihnya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mengulas karya fiksi yang mana di dalam karya fiksi itu tentunya pasti ada unsur inspirasinya. Oke, masuk ke boleh Mas Arga minta tolong dibacakan. Atau Mbak Dinas, boleh. Pengertian dari karya fiksi adalah perpaduan antara perasaan dan pikiran. Karya fisik dapat juga didefinisikan sebagai karya sastra yang bersumber dari imajinasi. Oke, betul. Berarti karya fiksi itu adalah cerita yang ditulis dari imajinasi Pengarang. Terima kasih ya Mbak Dina tadi sudah Sama-sama, Bu. membacakan. Oke, selanjutnya yaitu unsur karya fiksi. Dalam unsur karya fiksi itu ada berapa? 6. Oke, betul. Ada 6. Yang pertama, sebutkan bareng-bareng. Tokoh, latar, tema, alur, konflik, amanat. Oke, betul. Di dalam unsur karya fiksi ada 6 unsur. Yang pertama yaitu tokoh adalah karya fiksi. Tokoh adalah orang-orang fiktif yang menjadi pemeran cerita. Mereka dapat memiliki beragam sifat, kepribadian, dan peran dalam cerita. Jadi tokoh itu yang memerankan sebuah cerita atau yang ada dalam cerita. Selanjutnya, tokoh itu dibagi menjadi berapa? 2. Nah, di situ boleh dibacakan Mbak Laila. Yang pertama ada tokoh utama. Nama tokoh yang sering muncul dan memiliki peran penting dalam cerita. Yang kedua tokoh pendukung, yaitu tokoh yang membantu. Oke, jadi tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama itu tokoh yang memiliki peran penting, anak-anak. Jadi yang sering muncul dalam cerita itu dinamakan tokoh Utama. Oke, betul, tokoh utama. Kayaknya kok lemes ya Mas Ian ya? Tadi dari pagi? Iya. Dari pagi. Nah, karena kok kelihatannya lemes, kita ice breaking dulu biar nggak lemes, biar semangat untuk pembelajaran terakhir. Minta tolong semua berdiri terlebih dahulu biar nggak mengantuk.
Jadi nanti ikuti gerakan yang ada di video ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ibu hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi bertepuk tangan, maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan, mundur dua langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan, taruh badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Tangan 3 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Oke, cukup. Terima kasih. Yeay. Terima kasih ya, anak-anak. Ya, Bu. Semangat enggak? Iya. Semangat. Kita lanjut ke materi. Selanjutnya unsur karya fiksi yang kedua ada latar. Minta tolong Mbak Vira dibacakan latar. Gitu. Mbak Skania boleh dibaca. Latar adalah tempat atau waktu di mana cerita berlangsung. Latar bisa berupa tempat yang nyata atau fiktif. Cerita bisa berlangsung pada masa lalu, kini, dan masa depan. Nah, jadi latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Dimana ketika dalam cerita itu ada yang menggambarkan latarnya di kerajaan, jadi tempatnya di kerajaan. Oke, terima kasih Mbak Sania. Sip. Terus yang ketiga ada tema. Tema unsur pokok dalam sebuah karya. Selanjutnya yang keempat ada alur. Boleh dibacakan Mas Arga alur? Alur cerita adalah urutan peristiwa dalam cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, jadi alur ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Masuk ke pengertiannya. Alur maju, yaitu dengan cerita berlangsung dari awal hingga akhir secara kronologis. Jadi aluran cerita yang menceritakan awal hingga akhir dengan secara kronologis. Selanjutnya ada alur mundur, yaitu boleh dibacakan Mbak Lila. Alur mundur dimulai dari masa kini, lalu kembali ke masa lampau untuk menjelaskan sebab suatu peristiwa. Oke, terima kasih Mbak Lila. Sip. Terus, jadi alur mundur itu alur yang dimulai dari masa kini terus kembali lagi ke masa lampau. Itu dinamakan alur mundur. Oke, good. Terus selanjutnya alur campuran. Jadi alur yang mencampurkan maju dan alur mundur. Selanjutnya ada konflik. Konflik apa Mas Arga? Boleh dibacakan? Konflik adalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh cerita. Konflik bisa berupa konflik internal di dalam diri tokoh, konflik dengan tokoh lain, atau konflik dengan lingkungan atau keadaan. Tuh, terima kasih Mas Arga. Sama-sama, Bu. Nah, konflik adalah yang mana dalam cerita itu dialami oleh tokoh. Bisa konflik dari tokoh sendiri, bisa tokoh dengan tokoh lain maupun lingkungan atau keadaan. Selanjutnya ada amanat. Amanat yaitu pesan moral yang nilai atau pelajaran hidup yang ingin disampaikan pengarang. Jadi dalam setiap cerita itu pasti ada sebuah amanat yang disampaikan untuk pembaca atau penikmat karya sastra. Selanjutnya yaitu ada apa itu anak-anak? Langkah-langkah mengulas karya fiksi. Nah, ya sip, ada langkah-langkah mengulas karya fiksi. Yang pertama, boleh dibacakan Mbak Lila. Pertama, tentukan karya fiksi. Pilih jenis karya fiksi yang akan dinilai, misal novel, cerpen, dongeng, roman, fabel, dan lain-lain. Nah, jadi langkah-langkah mengulas karya fiksi pertama yaitu tentukan karya fiksi. Jadi
Jadi ketika mau mengulas unsur intrinsik yang ada dalam cerita itu, pertama ada karya fiksi. Yang kedua ada melakukan pembacaan. Jadi ketika setelah menentukan karya, kita melakukan Oke, betul, sip. Terus yang ketiga yaitu identifikasi latar. Yang mana ketika kita sudah menentukan tadi, tentunya kita sudah membaca, lalu menentukan latarnya, latar waktu dan tempat. Waktunya itu siang, pagi, atau malam. Selanjutnya ada identifikasi tema dan amanat. Jadi setelah itu kita mengidentifikasi temanya dari cerita itu apa, pesan yang disampaikan dalam cerita itu apa. Selanjutnya boleh dibacakan bersama. Identifikasi alur cerita, kenali perkenalan, konflik dan penyelesaian, perhatikan jenis alur dan keteraturan rangkaian peristiwa. Oke, sip. Terima kasih Mbak Sania. Jadi yang terakhir yaitu identifikasi alur cerita. Setelah dari tahapan tadi, alurnya gimana? Maju, mundur, atau campuran. Selanjutnya, dalam karya fiksi itu ada kaidah kebahasaan. Boleh Mbak Lila dibacakan kaidah kebahasannya? Kaidah kebahasaan, dalam sebuah cerita fiksi, kalian akan menemukan banyak kata yang tidak hanya memiliki satu makna. Beberapa kata bermakna kiasan, sementara yang lain bermakna sebenarnya. Dua jenis makna ini disebut konotasi dan denotasi. Jadi dalam karya fiksi terdapat dua makna, yaitu konotasi dan denotasi. Betul, sip. Konotasi dan denotasi. Masuk ke pembahasannya. Konotasi yaitu makna yang berbeda dari makna sebenarnya. Jadi makna konotasi itu makna kiasan. Mbak Sania tolong dibacakan contohnya makna konotasi. Hadirani hancur berkeping-keping saat mendengar kabar itu. Hancur berkeping-keping bermakna sangat sedih, bukan hancur secara fisik. Nah, jadi makna kiasannya, hati Rani hancur berkeping-keping. Ketika kalian mendengar kata hancur berkeping-keping itu gimana? Bisa memaknai nggak hancur berkeping-keping itu seperti apa? Hancur Yang sangat sedih gitu ya. Oke, sip, betul. Selanjutnya ada denotasi. Denotasi itu makna yang sebenarnya. Mbak Dina, tolong dibacakan contohnya. Denotasi adalah makna kata yang sebenarnya sesuai arti lugas tanpa kiasan. Contoh, sekolah berarti tempat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, jadi makna denotasi itu makna yang sebenarnya. Contoh ketika alat untuk menulis berarti apa? Alat pensil. Ya, pensil, pen. Tuh, sip, pensil, bolpen. Nah, selanjutnya ada contoh karya fiksi. Kita akan melihat contoh karya fiksi. Singa dan tikus. Ini karya fiksi yang berbentuk apa? Ada yang tahu? Fabel. Sip, betul, fabel. Siapa tadi yang menjawab? Mbak Vira. Oke, terima kasih Mbak Vira. Yuk, lanjut kita menonton. Singa dan tikus. Takut lagi. Sama-sama singa. Pada akhirnya, singa dan tikus menjadi teman untuk selamanya. Dari video yang kalian tonton tadi, itu ada tugas buat kalian. Tugasnya yaitu menganalisis unsur intrinsik yang ada dalam cerita tadi. Karena waktunya sudah habis ya anak-anak, itu tugasnya dibuat PR. Minggu depan atau pertemuan depan kita bahas bersama-sama. Oke? Setuju? Setuju. Sip. Mungkin dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Cukup sekian
pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Indonesia minggu depan semangat, harus semangat ya siang-siang. Iya. Bentar. Bahasanya boleh minta tolong diganti. Wah. Ya, satu kelas ya. Iya. Sering-sering gini ya, Bu.